Kembali lagi di channel Smart Coding. Di video kali ini kita akan menjelaskan perbedaannya. Apa itu tipe transaksi dan tipe pembayaran. Karena ini banyak yang belum mengetahui secara detail. Karena sama-sama ada kata cash di situ, yang beranggapan bahwa cash itu ya transaksi cash. Ya memang benar, tapi di sini ada dua tipe cash. Yang dimaksud cash di transaksi pembayaran atau tipe pembayaran itu transaksi yang dilakukan dengan melakukan pembayaran kan secara langsung dengan uang fisik, bukan menggunakan metode yang lain atau transfer bank. Dan cash di tipe transaksi yang dimaksud adalah cash secara cash flow, bayar tempat dan langsung mendapatkan barang tanpa harus melakukan kredit. Ya, kan ada transaksi cash, transaksi piutang, piutang ke customer atau transaksi hutang, hutang ke supplier. Hal semacam ini udah kita jelaskan di artikel kita yang bisa diakses di website kami di smartcoding.com, kemudian pilih menu blog. Nah, di sini kan ada artikel baru kita, perbedaan antara tipe transaksi dan tipe pembayaran. Nah, di sini sudah dijelaskan secara singkat. Nah, di sini akan ada tipe pembayaran cash dan transaksi cash dan tipe pembayaran cash tunai. Tipe transaksi yang dimaksud cash itu transaksi dilakukan dengan uang tunai. Pembayaran diterima langsung pada saat transaksi. Tidak ada kewajiban yang tertunda antara penjual dan pembeli setelah transaksi selesai. Yang dimaksud cash di tipe transaksi itu tidak ada pembayaran tertunda. Jadi pembayaran langsung lunas, intinya gitu. Cash yang dimaksud di tipe transaksi yaitu transaksi lunas. Dan dimaksud cash di tipe pembayaran itu pembayaran dilakukan dengan uang fisik, tidak melakukan perantara atau tambahan, biasanya dilakukan secara langsung pada saat transaksi. Jadi cash di pembayaran itu pembayaran langsung dilakukan pembayaran di saat itu juga tanpa menggunakan media lain, entah itu transfer, entah itu scan kris atau virtual account atau yang lain. Jadi pembayaran yang dilakukan dengan uang fisik. Jadi intinya gini, kalau saya simpulkan, cash di tipe transaksi itu cash secara artinya lunas. Sedangkan cash di tipe pembayaran itu transaksi cash menggunakan uang fisik. Nah, jika kita kembalikan di program kita, di pos Smart Coding atau pos apotek, pos bengkel atau pos service atau pos-pos yang lain yang akan datang untuk program kita ataupun di Bridiwa platform kita, itu ada tipe transaksi dan tipe pembayaran. Contohnya di sini saya coba melakukan transaksi kasir ya. Di sini ada cash dan juga piutang. Saya coba yang cash dulu. Tipe pembayarannya saya pilih yang transfer aja. Gini. Oke, sebelum pilih tipe pembayaran kita pilih dulu produknya. Saya pilih ini. Kemudian saya pilih transaksi transfer. Kita bayar sesuai dengan nominal. Oke. Perlu diingat kembali, kita transaksinya cash, tipe pembayaran transfer ya. Saya ulangi lagi, transaksinya cash, tipe pembayaran transfer. Oke, dicatat. Kemudian kita klik simpan payment. Di detail invoice ini diinformasikan bahwa tipe pembayaran transfer seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan saat kita print, oke, coba saya, oke, kelihatan ya. Ini transaksi cash dan transaksi di nota ini secara default kita tidak menampilkan tipe pembayarannya, tapi tipe transaksinya. Jadi maksudnya cash di sini itu transaksi cash dan lunas. Seperti yang sudah dijelaskan di sini, tipe transaksi cash ini dan lunas. Dan tipe pembayaran kita secara default tidak menampilkan di sini. Karena ini hanya untuk informasi ke pihak
customer bahwa ini transaksinya itu cash, tidak ada cicilan atau yang lain atau piutang, tidak ada. Ini cash, tadi transaksi lunas. Oke, seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwa tipe pembayaran dan tipe transaksi itu beda. Dan di program kita untuk tipe pembayaran tidak ditampilkan di nota. Jadi semua program kita itu tidak menampilkan tipe pembayaran saat ini ya. Untuk saat ini di tanggal 16 bulan 7 tahun 2024 semua program kita yaitu pos apotek, pos smart coding, pos service, pos bengkel atau platform kita Bidiwa itu tidak menampilkan tipe pembayarannya, tapi hanya menampilkan tipe transaksinya. Kita coba lagi contohnya. Sini saya coba menggunakan tipe transaksinya itu piutang. Oke, kita pilih misalkan ini lagi ya, Fanta ini. Kemudian saya pilih cash, jatuh temponya katakanlah 1 minggu, DP katakanlah 1000, kita simpan. Nah, di sini kan cash, karena tadi pembayarannya saya pilih yang cash, bukan yang transfer. Kemudian kita print. Nah, bisa dilihat bahwa di transaksinya itu piutang. Karena ini harus ada cicilan kedepannya bagi si customer tadi, makanya transaksinya piutang. Kita coba sekali lagi biar semakin jelas. Saya ingin tipe bayarannya ini nanti transfer ya. Transaksinya cash. Oke, ini saya pilih transfer, di transaksi cash, tipe pembayaran transfer. Ini langsung kasih uang sesuai dengan totalnya. Kita simpan. Nah, di sini tipe pembayaran transfer. Tipe pembayaran transfer dan saat kita print invoice transaksinya cash. Oke. Jadi kesimpulannya, tipe pembayaran dan tipe transaksi itu beda meskipun ada kata cash di situ. Yang dimaksud dengan tipe transaksi cash itu transaksi yang langsung lunas, tidak ada cicilan. Yang dimaksud cash di pembayaran itu cash dengan menggunakan uang fisik, bukan transaksi yang menggunakan media lain seperti scan QR atau pakai wallet atau virtual account atau yang lain. Jadi tidak ada media untuk pembayaran. Jadi cash yang dimaksud di pembayaran cash dengan menggunakan uang fisik, seperti itu. Dan saya informasikan lagi bahwa di program kita saat ini itu tidak menampilkan secara default, itu belum menampilkan informasi tipe pembayarannya di nota cetaknya, hanya tipe transaksinya yaitu cash ataupun piutang. Misalkan kita transaksi cash bayar hanya cash dan hutang gitu, jadi tidak ada tipe bayarnya. Mungkin dengan video ini bisa membantu teman-teman semua saat order di program kita dan ada kebingungan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di program kami. Misalkan secara default fiturnya belum mencukupi sebuah kebutuhan dari sebuah bisnis customer kita, itu bisa dimintakan untuk custom fitur, karena kita open untuk custom fitur. Jadi gini ya, di program kita kenapa cara fitur itu nggak sesuai dengan bisnis tertentu ya, karena kita jual program ini secara default dan secara masif, jadi tidak tertuju di bisnis-bisnis tertentu. Jadi secara umum program kita bisa dijalankan, tapi jika menginginkan fitur-fitur menyesuaikan dengan flow-nya bisnis, ya harus custom lagi, menyesuaikan dengan program kita, karena kita nggak mungkin membuat satu program hanya untuk satu bisnis saja. Program kita buat untuk jual secara massal dengan fitur yang umum. Jika ingin fitur khusus ya harus custom, seperti itu.
Oke, sekian dari saya dan salam Seman Coding.